perumahan itu nanti bertahan. Gerak. Perhatian ya. Sebelum masuk tes pertama. Tes pertama itu ketinggian diukur. Yang laki-laki 160 minimal. Yang perempuan 155, nanti kita rekom 150 lah. Diturunkan 150. Yang laki-laki nanti 155 juga akan dilewatkan lah. Ini baru tes awal, ketinggian SIP, PBB, baris berbaris. Mungkin kalian akan diterjunkan merayap entah kemana ke sungai. Semi militer. Oke, yang putra siap, gerak. Di dalam sudah ada bentang tali, kamu cukup melewati tali. Kalau kamu lolos melewati tali, betul gugur. Kalau kamu nyangkut, kepala kena, nah kamu lulus tes 1. Ada ring yang sebelah sini berbaris. Ya, yang nggak lulus, nah ya, pelan. Nah kena, duduk. Ya. Tunggu. Jalan. Kena, duduk. 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 Ya, terus. Duduk. Hah? Duduk. Kembali ke kelas. Kembali ke kelas. Kamu ke kelas kenapa lagi? Kamu enggak duduk. Lulus. Terus, hebat. Duduk. Duduk. Baik, yang putra 21, putri 31. Kalian baru saja lulus di tes
ketinggian. Nah, ini baru tinggi. Nanti setelah ini ada tes akademik. Apa yang materi ini akan diuji lagi. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Setelah itu ada tes psikolog wawancara. Setelah diakumulasi nilai dari tes akademik ada 4 soal, kalian jawab, bagus nilainya. Kemudian tinggi pula nilai dari psikotes atau tes wawancara. Yang tertinggi itu kita ambil nanti sebanyak 25 orang. Jadi dari 52 ini hanya 25 orang yang akan meneruskan ke Latsar, yaitu latihan dasar keamanan ketertiban nasional, Kamtibnas. Pertama kita kenal dulu lambangnya, identitas yang akan kita masuki sebagai salah satu organisasi ekstrakurikuler di sekolah kita. Lambang PKS itu ini segitiga, artinya warna merah putih merupakan simbol dari bendera Indonesia. Kedua, bentuk segitiga terbalik ini diambil dari bentuk salah satu rambu-rambu lalu lintas yang artinya beri kesempatan. Mungkin di jalan kita sering lihat kalau mobil mogok itu ada lambang merah dari triplek atau dari seng yang diletakkan di depan mobil atau di belakang mobil. Pernah lihat? Kayak segitiga itu. Yang ketiga, gambar pada bagian tengah lambang yang berbentuk mata sapi yang berarti pengatur. Nah ini kan yang bulat. Kita pengatur. Nah, inti dari arti lambang PKS adalah dengan keberanian disertai ketulusan bertugas melakukan pengaturan lalu lintas, keamanan dan ketertiban. Dasar hukum patroli keamanan sekolah itu adalah surat keputusan, dulu namanya departemen, kalau sekarang kementerian, ya, Diknas dan Kebudayaan bekerja sama dengan keputusan Kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, dasar hukumnya itu instruksi Menteri PDK tahun 84. Kamu belum lahir lagi kan? Sudah diinstruksikan kita sama Menteri Pendidikan kita. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang pembentukan PKS tahun 84 juga. Kemudian Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Yang terakhir, Telegram Kapolri 94 tentang pembinaan dan pemantapan PKS di tingkat SLTP dan SLTA. Patroli keamanan sekolah adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah di Indonesia, berdiri tanggal 5 Mei tahun 75. Dahulu namanya Polisi Keamanan Sekolah. Satu bulan berikutnya, ya 5 Juni ini diusulkan perubahan nama menjadi Patroli Keamanan. Kapan dibentuk PKS? Tanggal berdirinya tetap ini 5 Mei tahun 75. Kemudian tugas PKS, apa saja tugas PKS? Adalah sebagai pengawas, pemantau tindakan negatif yang terjadi di sekolah, keamanan sekolah, membantu tugas polisi lalu lintas di lingkungan sekolah. Nah, kebetulan kita ini di komplek, tidak jalan raya yang padat seperti di Jalan Kumbang Raya, akan berkurang kita untuk pengaturan lalu lintas, kecuali nanti pada saat-saat event sekolah, contoh perpisahan, kan banyak itu kendaraan orang tua kelas 9 nanti ilmu mudik, kendaraan guru, kendaraan tamu undangan. Sebisanya kita harus sudah bisa ngatur di mana parkirnya, di mana tempatnya. Kemudian berilah kesempatan kita itu untuk menyeberangkan pejalan kaki. Itu tugas kita di PKS. Mengapa perlu dibentuk PKS di sekolah kita ini? Ini sebagai upaya menanamkan kesadaran hukum dan peraturan-peraturan lalu lintas sedini mungkin, serta melaksanakan sebagai pemakai jalan yang baik. Kita lah sebagai promotornya untuk menegakkan disiplin
Disiplin pribadi terutama. Jangan ketika ada guru saja kita patuh. Yang bagus itu tidak ada guru tapi kita tetap komit pada diri kita. Nah, ini terutamanya ya. Kemudian yang kedua, tugas PKS itu bidang keamanan. Kalau tadi bidang lalu lintas, syukur sekolah kita ini jauh dari jalan raya. Nah, kita lebih fokus sekali ke sini. Bidang keamanan, di mana tugas yang diemban patroli keamanan sekolah sebagai pengawas atau pemantau dari tindakan-tindakan negatif yang terjadi di lingkungan sekolah untuk selanjutnya dilaporkan kepada pihak guru. Jadi jangan kamu eksekusi langsung, nanti berantem nanti. Kamu cukup datang, lapor ke guru piket, digerebek sama guru piket. Bener sudah merokok. Nanti bagi contoh kita ini sopan di rumah, sopan di jalan, sopan di sekolah. Moto. Nah, ini moto kita. Apa itu sopan di rumah? Seorang anggota PKS harus menghormati orang tua, kakak, dan menyayangi adik serta anggota keluarga lainnya. Sopan di jalan artinya apa? Sebagai anggota PKS mematuhi aturan lalu lintas, menghormati para pemakai jalan. Jangan karena orang jalan kaki kita naik sepeda motor ngegas-ngegas waktu melewati dia. Kan ada juga tuh yang sopan di sekolah. Seorang anggota PKS itu harus patuhi tata tertib sekolah. Tuh di dinding tembok guru tuh ada 64 poin itu kalau nggak salah Bapak, itu item yang harus kita atur. Harus kita ikuti aturan sekolah itu. Jadi Bapak harap kamu-kamu di PKS ini ikut mensosialisasikan hormati guru. Nah, coba lah tadi guru lagi bicara di situ, kamu nanti kata Pak Dalisri akan mengikuti tes. Ada yang nyaut yang laki-laki itu, tes urin Pak, tes urin Pak. Nah coba tuh. Kemudian menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas.